Konbanwa minasan. Jadi kali ini vlognya akan berisi perjuanganku menaklukkan Kagaspa kategori 50 kilo. Jadi ini H-1 malam. Ini sudah jam berapa nih? Jam 8:30 dan besok itu aku harus naik shuttle jam 6 pagi. Kalau Cika naik shuttle-nya jam 4 pagi malam. Padahal aku itu mulai start larinya tuh jam 9 pagi. Jadi kayak dari sini ke venue itu sejam. Sampai sana jam 7. Terus masih ada 2 jam buat I don't know. Semoga bisa di sana atau gimana, I don't know. So, ikuti. Aku mau bilang keseruan. Pastinya seru sih. Ikuti perjuanganku sampai finish. Tuh lo ngomong tuh, Jo. Piye Jo. Jadi tadi tuh katanya suamiku tuh, ini loh dibikin, ini loh H-1 harus dibikin kayak gini, terus ini ternyata ribet bla bla bla, tapi sejujurnya nih ya, lihat nih, ini bibku 197. Terus ternyata kalau di UTMB tuh belakangnya juga di ada kayak bendera Indonesia, ini harus kelihatan. Ini di celana, ini di vest. Ini obat-obatanku, yang ini nggak tak bawa, tapi yang lain udah tak bawa. Terus ini tas kalau misalnya aku finish mepet COT dan tidak keburu sama ngejar bis, tapi semoga tidak kepake. Terus nih sepatu aku pakai Meta Fuji, dan ini ramuan cinta dari suamiku. Jadi aku dibikinin Bix. Mungkin dia merasa bersalah karena kemarin ngajak aku keliling-keliling sampai 32.000 langkah. Jadi kita minum dulu. Aku tuh sudah carbo loading kayaknya proper. Jadi ini gak kerasa lapar sih. Cuman aku sudah siap-siap makanan buat besok. Terus kayak sudah beli di konbini juga. Cuman kayaknya aku prefer tidur aja deh. Besok pagi makan roti. Terus habis itu berangkat naik shuttle. Dan aku nih stay di Tokigasane. Nih gede banget tempatnya. Tuh. Karena di daerah sini tuh kayak hotel-hotel biasa tuh nggak ada. Ini tuh kayak apa ya, ryokan. Jadi gede banget nih. Bisa buat koprol-koprol. Ankle gimana? Semoga baik-baik saja. Ini lagi tak tapping. Terus nih lagi mau tak tambahin tappingnya. Nunggu kering dulu karena ini aku habis mandi. Oke, see you tomorrow. Selamat pagi. Ini udah jam 4:15. Udah bangun, lagi makan. Ini tuh kemana tuh ada lampunya, tapi ini aku lupa saklarnya di mana. Suamiku sudah siap-siap nih. Tuh. Dia 4:30 harus ke bawah buat naik shuttle. 1 jam sebelum waktu shuttleku, tapi masih kira-kira kayak 4 jaman sebelum aku start. Entah kenapa shuttle di sini tuh kayak gasik banget. Cuman ya udahlah, adanya shuttle mau gimana lagi, karena bis itu di sini kalau di kota-kota kecil di Jepang itu kayak beroperasinya tuh baru jam 7 gitu loh. Kalau jam 7 ya not sure. Jadi mendingan kita ikut shuttle aja. Oke. Setengah jam sebelum shuttleku datang, ini aku sudah siap pakai baju Isoplas, nih bib udah kepasang. Sebelum start tadi aku udah makan, terus habis itu nih aku minum Isoplas dulu biar aku tuh keisi isotonik dulu, jadi kayak ndak gampang kram. Siap-siap buat turun ke bawah. Make sure tidak ada yang ketinggalan. Dan itu di luar tuh sudah terang, sudah matahari terbitnya tuh 4:30 dan sekarang ini sudah 5:30. So let's go. 5:47. Shuttleku 6:10. Jadi kita santai-santai di lobi, yang penting sudah ready dulu. Jam 6:09, berarti jam 6:10 tepat. Bisnya tuh sudah datang dan ntar lagi jalan. Lumayan banyak juga yang naik di sini. Dan 1 jam sampai ke rest venue. Kayaknya aku mau mencoba untuk tidur dulu. Lumayan power nap dikit-dikit. Tintang-tintang tapi kepadanya berang, bingung tuh. Oke,
Jadi dari bus stopnya terakhir tuh di Yamanaka bus stop ke rest venue itu kita harus jalan sekitar 1,5 kiloan sebelum ini. Cika di sana belum start sih dia, jadi semoga habis ini bisa ketemu dulu. Rumah-rumahnya kayak gitu jalanannya. Pada lihat yang pakai PIP 20, seketika aku rada menyesal kenapa aku mengikuti saran Cika ikut 50. Kenapa aku nggak ikut 20 aja? 20 tuh elevation D-nya tuh cuma 700 guys. Nggak tahu kalau ada Cika apa enggak. Tapi aku kerekam hampir dari depan semua sih. Ini ada wave 3. Cika tuh kayaknya wave 2 deh. Ohayo gozaimasu. Ya Mas-san. Hai. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Jadi ya Mas-san ini tuh yang video YouTube-nya aku lihat guys. This is Indonesian. I have to speak English for you because I'm a Japanese YouTuber, Yama-chan. Yeah. Nice to meet you. Yeah. Good luck on your race. Have a And good day, good. yeah, we'll meet at the finish line. Arigatou gozaimasu. Oke, jadi ini kita naruh deposit bag. Kalau yang di deposit bag tuh ternyata yang dilihat adalah angka terakhir. Jadi angka terakhir pun Nana 7. Kita taruh di sini. Selesai. Kita menuju ke start line. Masih sekitar sejam lagi sih startnya. Masih lama startnya. Arigatou gozaimasu. Hongkong, Cina, Singapura disebutin, Taiwan disebutin, Indonesia udah ada disebutin guys. Ya karena ikut cuma segelintir doang. Semoga tahun depan lebih banyak orang Indonesia yang ikut Kagaspa ini. Bagus sih, tempatnya bagus, cuman kalau buat Indonesia sih mungkin panasnya masih oke ya ini. Tapi let's see. Pelan tapi nggak tahu diri itu saya. Dekat banget sama kitnya. Jadi ini aku dapat wave 2. Startnya 10 menit setelah wave pertama. Seperti biasa, nervous, 4 kali, pipis entah berapa kali sudah nggak kehitung. Minum banyak-banyak karena takutnya dehidrasi. Tapi kalau sudah start tuh kayak ya udah plong gitu. Terus kayak kalau ada yang tanya ini panas-panas sama Indonesia, sama Semarang khususnya ya. Lebih panas di Semarang sih. Ini maksudnya ini mataharinya semelengat tapi tuh kayak anginnya dingin. Jadi semoga aja aman hari ini. Semoga finish sebelum gelap. Semoga headlampku nggak kepake. Semoga obat-obatanku nggak kepake. Amin. Kilometer 1 nanjak langsam, cuman kayaknya cukup panjang, jadi aku power walk. Kota Kaga guys, Kaga Prefektur. Kilometer 2,4. Mulai nanjak tapi trail. Dari tadi tuh aspal. Ini menuju ke gunung pertama. Aku lupa gunungnya apa, kayaknya Tateyama. Let's go. Tuh guys, di sini wave 2 mostly sampai sini udah pada jalan. Kalau wave 1 mungkin kebut-kebutan masian.
Soalnya ini landai. Kilometer 3,5 mulai tajam. Kilometer 4,95 nggak tahu kenapa antri, mungkin nanjak, terus jalannya kayak sempit gitu. Kayaknya kalau aturan UTMB itu nggak boleh passing, nggak sih kalau kayak gini tuh, jadi lumayan napas. Mungkin buat orang luar negeri di sini panas, tapi buat Indonesia di sini sejuk guys. Kemarin waktu ambil RPC memang panas banget karena tempatnya kecil, orangnya banyak, dan aku masih bawa koper dan talan-talan lainnya, jadi kayak panas banget. Tapi ternyata di race-nya ini menurutku sih nggak panas, enak anginnya, the breeze is awesome. Ternyata antrinya gara-gara downhill guys. Beneran antrinya sepanjang itu guys. Jadi ini mungkin sebenarnya COT-nya aku masih bisa kalau lowong nggak ngantri, tapi nek ngantri gini ya semoga bisa. Antrinya panjang banget sumpah. Kelihatan nggak sih? Parah ini antrinya guys. Jadi kalau ada yang bilang apa nih race antri bla 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 bla, race UTMB juga antri guys. 6,27 dan antri lagi. Ini bahkan belum WS1, antri ini ngeri. Sedangkan COP-nya mepet banget. Tak hitung-hitung aku sampai di COP itu jam 1. Nah masalahnya adalah COP-nya jam 1 lebih 10. Heart rate turun parah. Aku janjinya meh miso guys. Jadi ngarepku ki konconan toh berdua. Njuk nek ngono. Ngobrol we. Arepe wis maju nek kira maju-maju. Pengen tak ono kayak endang tante. Nek aku miso ngene kan tak ono sing ngerti to. Pengen tak ono kayak cuk endang cepet cuk. Iki wis meh COP cuk. Kilometer hampir 8. Nanjak batu. Kilometer 8 masuk aspal, saya masih nanjak Totemo Taihen. Berat banget cok. Lebih tepatnya beratnya sebenarnya karena banyak antri. Ini aku kilometer 8 sudah 2 jam. Harusnya aku sampai WS tuh harusnya 2 jam 15 menit. Ini meleset gara-gara antri. Panasnya sih lebih panas Semarang, tapi di sini tuh kering banget. Jadi kayak aku tadi bawa 1,5 liter dan sudah mau habis dong. Padahal niatku tuh ngisi nih air di WS2, tapi ternyata nggak nyandak. Jadi nanti WS1 aku berhenti dulu, ngisi air dulu. Gila, waktunya mepet banget. Presisi 215, 216 ini sampai di WS1 9,4 kilo. Aku harus ngisi air dulu, airku habis. Aku nggak tahu ngisi airnya di mana. Oh, sini. Foto mate.
ごめんなさい、セルフでごめんなさい。ちょっとセルフでごめんなさい。ありがとうございます。Nggak tahu di mana makanannya. Ini ada medik di sini. Mama di sendiri, medik di sini. Tapi aku nggak tahu makanannya di mana, jadi lanjut aja. Oke, kita ngejar COP 1 di WS ketiga. Kilometer 9,6. 2 jam 19. Jadi aku tadi di WS 3 menit. Ini aku langsung turun ke WS 2 yang ada onigirinya, hopefully. Habis WS 1 tuh agak ada rollingan dikit terus turun kayak gini. Cuman aku nggak berani, nggak kan banyak-banyak. Kilometer 12 aspal lagi. Kali ini bening banget guys. 3 kilo sebelum S2. Ini tak usah kayak kalau aspal aku lari atau power walk. Udah kerangkeng. Tidak tahu kerangkeng apa ini. Capek guys. 2 kiloan sebelum S2. Ya, lari lagi. Mungkin yang namanya Kota Didam. Oh ini perpisahan 50 dan 100. 100 kanan, aku kiri. Hai, daijoubu. Hai, ganbarimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Oh, ini damnya guys. Oh, keren banget. Wah. Masih berjuang guys. Fuck. Harus lewat ini. Oh enggak untungnya. Oh, jadi ada jembatan. Ini serem banget tuh. Tapi kok ada yang kesana ya? Oh ada yang mau foto kali ya. Jembatan ini serem banget guys. Finally guys, yup-yupan. Jadi ini berapa meter nih? 40 meter sebelum S2, 30 meter. Finally adem. Ini aku suka power walk dari tadi kayak 9-10. Jadi maksimal untuk bisa finish itu pace 13. Sedangkan aku sekarang ada di pace berapa nih? Loh, enggak ada CP nih. Tulisan CP ini sudah sampai. Orang mana CP nih? Jangan-jangan tak tulisannya Kota Nidam tinggal 2 kilo tuh di situ. Meleset 7 menit. Jadi harusnya aku sampai sini tuh 3 jam 15 menit. Tapi meleset guys. Terus mana WS onigiriku? Nggak ada. 16 kilo full jalan dan belum berhenti sama sekali. Baru ini berhenti. Capek banget. Ternyata tuh COP-nya jam 2 guys. Jadi harusnya kekejar. Harusnya. Coba bayangin sepanas apa ini aspal. Oh nada sih.
Tapi kayak enggak ada view depannya. Matahari itu pas di kepala. Orang Jepang bilang totemu atsui, panas banget. Nih ngomong asu banget. Di satu sisi merasa masih bisa, di sisi lain kayak ini aja aku mepet waktunya. Ini aku sekarang nih average pace 13:11. Sekarang aja mepet. Bagaimana dengan 20 km 30 km ke depan. Tapi dan itu tuh nanjak. Tapi mari kita usahakan yang terbaik. Trying my best. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya ini belum levelku sih. Kayak bukan masalah elevation gain-nya, bukan masalah jaraknya, tapi masalahnya COP-nya. COP-nya belum levelku. Jadi kalian kalau mau ngumpulin stone buat UTMB ke Chiang Mai aja guys. Chiang Mai itu elevation gain 2400, COT-nya 19 jam kalau nggak salah, 18 or 19 jam. Ini 16 jam apa ya, lupa, pokoknya lebih panjang. Ini Kagaspa tuh 56 kilo, elevation gain 2700, COT-nya 13 jam. Bagus sih, tapi ki janjinya apa ning Dieng sih. Ada kayak temple or shrine gitu. Tadi ada yang kesana. I wonder kalau ada air ya. Jadi aku tuh tadi tuh minum banyak. Tak kira tuh WS-nya sudah deket tadi. Ternyata kok WS-nya nggak ada. Terus sekarang minumku tinggal dikit. Sedangkan WS selanjutnya tuh masih kayak 4 kiloan. Ya ini makanya aku jalan pelan-pelan. Berharap airnya cukup. Kilometer 16,7 masuk terowongan. Jadi guys, ini kalau aku ikut 20 kilo nih, aku sekarang sudah mau finish tak bilang. Jangan pernah mempercayai temenmu atau mungkin pasanganmu yang ngomong jauh-jauh cuma ambil 20. Jenggung kayak raine. Kok bojoku bar kita tidak. Kalau 20 aku finish sih pasti sih. Ini kalau ini masih kayak gambling. Ini aja aku jalan pace 14. Capek, butuh onigiri. Akhirnya nih, next station 17,7 kilo. Next station Kotani Sensi Park, 5 kilo lagi. Fuck. Oke. Ini Kotani damnya di sini. Jadi 2 kilo dari. Oke, aku mau minum dulu. Guys, ambil Coca-Cola. Ding ding. Wes lah. Mbak E kekebekan guys. Aku diisikin Mbak E. Mbak E ayu sih, tapi kekebekan jadi harus tak buang dikit. Sampai rasa mlebu ning Vesku. Di rest guide-nya itu ada tulisannya bahwa di Kutani Dam Aid Station itu ada onigiri. Nah, tak cek lagi, tapi harusnya ada. Tapi ternyata tidak ada. Jadi ada onigiri. Aku sedih. Oke, aku tak berhenti sini dulu istirahat. Habis itu berjuang lagi sampai checkpoint. Nah ini di AS 3 ya Pak dia, Kotani Dam. Kelihatan enggak sih? Itu tuh harusnya ada salt onigiri, tapi enggak ada. Jadi ini harusnya aku 50, ini kan ada water
cola, sport drink itu ada semua. Onigirinya ndak ada, orange-nya ndak ada, salt tablet ada sih tadi sih. Tapi aku sudah bawa, ngapain? Nah, Cika juga harusnya berhenti di sini. Aku udah bisa ngecek Cika soalnya ternyata di sini nggak ada sinyal. Ya wes, istirahat sih bentar, 5 menit. Harusnya 25 menit lagi tuh aku harus di next aid station, tapi nggak bakal keburu lah. 5 kilo 25 PS5 cok, raiso cok. Ini enak banget sih. Jadi guys, tak kira tuh lalat, terus tak singkirin, ternyata tawon. Aduh, aku cokot tawon. Aku tuh sudah keluar dari WC sebenarnya. Masuk lagi boleh nggak ya? Aduh, sakit banget nih. Kelihatan nggak ya? Nih. Aduh. Kayak aku mending minum obat dulu ya, guys. Nih. Jadi gini rasanya dicokot tawon. Sama celekit toro banget. Pentol sih. Dipegang rada hangat. Jadi dari WS ini itu bisa pakai trekking pole. So, mari kita pakai trekking pole sambil jalan, semoga membantu. See you. Mendung loh guys. Tiba-tiba. Jadi tadi tuh aku berdoa, Tuhan tolong kasih mendung pas panas-panasnya. Tolong mendung 3 jam loh, sampai sore. Dan nih lumayan mendung guys. Semoga gini terus aja. Yuk, let's go. Guys, ini kita tiba mendung dan aku merinding. Wah, tis banget anginnya. Wah, ngeri. Tapi kalau suruh milih aku mending kayak gini sih daripada yang tadi panas banget. Udah duduk sekitar 5 menitan lah, nggak lebih. Jadi kita jalan lagi. Masih ada 2 gunung lagi yang harus didaki. Cuma gunung pertamanya tadi tuh aku bahkan nggak tahu puncaknya yang mana. Terus tiba-tiba di jalan raya tiba-tiba udah turun lagi. Ada tulisan nih puncaknya kayak gimana. Ya, kalau ini indah banget sih guys. Kayak lukisan. Ini sih keren banget sih ini. Ya, ini tuh dalam proses berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau bisa lolos COP ya aku lanjut lagi. Kalau kena COP ya nggak mau berhenti kan. Still, I'll try my best. 5 kilo lagi sampai US selanjutnya, yang berarti di kilometer 22. Dan COP tinggal berapa nih? COP ini tinggal sejam lagi. Semoga bisa ya. Kok mereka belum pada pakai trekking pole ya? Yang 100 tuh ada belum pakai. Aku kok sudah. Beda level cuy. Ada terjun kecil terus pada minum gitu. Mari lagi. Sudah kilometer 21,9, belum nemu water station yang selanjutnya. Dan sekarang sudah jam 1:36. COP jam 2:10. Jadi kayak waktuku tinggal setengah jam lagi buat sampai ke
WS3 checkpoint pertama. Ganbate nek. Oke, kilometer 22 sampai WS3. Terus habis ini tuh naik gunung lagi. Ini aku masuk persis setengah jam sebelum COP. Arigato. Hai. Suwi-suwi. Bahasa Jepangku ada nih jadi kok wong Jepang. Tuh 638. Nah, kok 638 ya? Ada cola, barrel tea, mizu, water, salt, sama apa nih? Sumimasen. Tatemono onegaishimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Mari guys. Akhirnya mangan. Sik. Aku perlu tempat duduk yang agak adem. Tuh raiku di bangku. Sik. Oh, di sana. Dari bawah pohon. Oke. Di sini ya. Konnichiwa. Taihen desu ka? Taihen desu. Taihen desu. Totemo taihen. Totemo taihen. Totemo atsui. Totemo atsui. Hai. Indonesian. Indonesia. Hai. Indonesia motto atsui. Ya. Indonesia totemo atsui. Jadi aku mau makan dulu guys. Sik. Di WS3 ada nasi kare. Sak umprit, rak popo daripada tidak mangan. Ya Allah, juga kare enak kok ini. Malah banget aku. Ora ono ning gini, main ono kare. Jadi sekarang ini jam 13.44. Kilometer 22,7. COP berapa berarti? 25 menit lagi. Dan di sini tuh COP-nya COP keluar guys. Jadi aku harus keluar sebelum jam berapa nih? Ya menurut aku rasa mikir sebelum jam 2.10. Jadi aku cuman punya waktu kayak 25 menit. Dan rasanya aku pengen nangis. Jadi ini tuh bukan capek badannya, badannya enggak apa-apa. Tapi simply kurang cepat aja. Jadi buat teman-teman yang mau ikut Kagaspa, latihan naik gunungnya dikit aja. Naik gunung tetap tapi dikit aja, kayak andong nyetrika itu sudah efektif banget kayak yang tak lakuin. Cuman perbanyaklah apa namanya, long run sama interval. Karena sampai kilometer ke-22 ini kayak trailnya tuh kayak cuman mentok 20% lah. Sisanya tuh ke aspal dan harus bener-bener lari. Terus capek aku. Aku capek disuruh lari terus. Jadi aku mau makan aja. Aku mau ngelacak Cika tapi di sini tidak ada sinyal, jadi tidak tahu dia di mana. Tapi harusnya ketemu di sini. Berat guys. Berat buat orang yang biasa ngetrail, jarang ngerut. Tapi mungkin ini cocok buat teman-teman yang FM roadnya mungkin 3 jaman. Cocok buat kalian FM 3 jaman yang mau nyoba trail. Pergilah ke Kagaspa. No, sumimasen. Gomi bako wa doko desu ka? Oke. Iya. Arigatou gozaimasu. Aku mau ambil cola, guys.
pada mandi guys. Aku sih nggak kepanasan. Aku cuma capek. Ini masan. Kari o guys mas. Hai. 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 Mana mas? Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Porsi kedua guys. Sumpah ngeleh banget. Gara-gara onigiri ndak ada. Ya wes lah, kari pun jadi. Lima 15 menit sebelum COP. I don't think I can make it. Jadi kayaknya aku berhenti di sini aja sambil nunggu Cika. Ini aja sekarang paceku udah average pace-nya udah 14. Ini baru kayak 23 kilo dan berarti masih ada 55 dikurangi 22 berapa? 33, masih ada 33 kilo. Dan kalau aku ngejar pace 13 tidak bakal bisa juga. Jadi kayaknya lebih bijaksana kalau aku berhenti sampai sini aja sambil makan kari sambil nunggu Cika. Cika tuh di sini COP-nya jam 5. Jadi mungkin nanti sekitar jam 3-an atau jam 4-an baru aku minta diangkut nunggu Cika. Jadi aku retire itu harus kayak dicoret gitu bitnya. I want to wait for my watashi no oto. My husband 100 kilometers. He's not here yet. Yeah. And I will wait there. Asoko. I will wait. 100 kilometers. Your husband. Yeah. Hi. My husband still running. So I will wait for him. I will wait for him here. そうか、ここで待ちたいんだ。Oke. Jadi bibku sudah dicoret. Jadi aku akan menunggu Cika di sini. Ketika aku memutuskan untuk selesai itu di jam 2 persis. Dan average pace-ku tuh 14.32, sudah tidak akan mungkin kekejar. Tidak akan mungkin kekejar sampai finish. Mau maksa bisa, tapi nanti withdrawal kedua itu di WS ke-6 kalau aku tidak salah. Kalau misalnya aku nanti berhenti checkpoint, COP-nya tuh jam 6.30. Perkiraanku mungkin nyampe sana sekitar jam 7, jam setengah 8. Bakal kemalaman banget kalau balik, jadi ya harus memutuskan untuk menyerah di sini aja. Ternyata bisnya udah datang sebelum Cika masuk ke WS ini. Dia harusnya mungkin sebentar lagi masuk. Tapi ya sudahlah. Sampai setengah 3 dia belum masuk, jadi catat cipir. Seperti ada bahasa mas. Jadi mari kita go back. Go back to the rest central. Dan di bis ini tuh udah ada kayak sudah 8 orang sih yang masuk. Terus kayaknya dia ngitung tuh masih ada beberapa yang harusnya naik lagi, cuman orangnya belum masuk, jadi ini ada petugasnya nyariin. So I already try my best, tapi memang ternyata masih kurang kenceng. Kalau badan sebenarnya nggak apa-apa, mau di-push lagi masih bisa, maksudnya suruh jalan lagi, suruh naik turun lagi sebenarnya masih bisa, tapi waktunya nggak keburu, nggak kurang kuat, cuman kurang kenceng. And medal Kak Vespa not today. Masih berharap jika datang sebelum mobilnya berangkat. Sudah ditutup pintunya, dan jika belum datang harusnya itu sebentar lagi. Aku yakin tidak ada 10 menit lagi jika datang. Tapi ya sudah. Let's go, balik ke venue. BTW ini tuh kayaknya tuh aku salah doa.
Doaku adalah finish sebelum gelap. Yo weh bener finish sebelum gelap, diangkut soalnya. Memang kalau kita doa itu harus spesifik. Finish dengan membawa medal sebelum gelap. So, udah sampai lagi. Terus aku tuh rada jengkel karena kan aku kan tadi kan bilang mau nungguin Cika. Terus mobil angkotku tuh datang. Pas banget mobil angkotku jalan, aku dapat notif Cika masuk WS. Jengkel banget sumpah. Andai mobil angkotnya tuh datang 10 menit lagi gitu, aku bisa ketemu Cika di WS. Tapi ya sudah, aku menanti dia di hotel aja. Tiba-tiba aku disebut dong sama MC-nya Octavia Ayu 20K katanya. Kok MC-nya di mana kok iso ngerti aku? Oh dia baca. Lah kan aku kan merah. Lucu banget. Tuh kan kalau misalnya aku itu kan saat finish ya. Guys, aku harus mencari namaku. Endi mau? Lagi aku bawa tas sendiri biar bisa bedake. Jadi di mana? Oh ini dia. Panas. Di sini panas banget ternyata. Tadi di sana nggak begitu panas lah. Sambil nunggu bis balik ke hotel, aku beli okonomiyaki. Tapi aku mau cerita. Kayak itu aku memang jiong be konbinine itu. Kemarin aku di situ jatuh gara-gara nabrak koperku sendiri. Ini tadi aku mau masukin okonomiyaki ke tas, jatuh juga, gelimpang. Ya, nggak tahu. Ciong be, konbin ini. Sudah naik bis lagi buat ke hotel. Jujur aku jengkel. Jengkel sampai mau nangis. Sebenarnya jengkel sama diriku dewe sih, kurang cepat larinya itu kurang kenceng, badannya itu enggak apa-apa, capek juga enggak juga, cuman ya memang larinya pace segitu, enggak bisa tambah lagi. Jengkel. Oke, udah sampai lagi di hotel jam 5 sore. Buka sih. So, pertama-tama aku mau berterima kasih dulu sama sponsor utama kita, Isoplus, yang sudah mengizinkan kami jadi timnya buat ke Kagaspa ini. Terima kasih. Terus habis itu ada juga sponsor-sponsor lainnya dari Duraking, Esix, Koros, dan JT. Terima kasih juga. Dan mohon maaf kalau aku saat ini belum bisa finish. Nah, terus next review race-nya. Race-nya tuh bagus, rapi. Cuman sayangnya ya itu tadi yang aku bilang, onigiri habis. Jadi kayak planningku tuh kayak harusnya aku makan di situ, tapi ternyata nggak bisa. Buat rute sampai aku tadi DNF, kayaknya lebih cocok untuk pelari road yang lagi mau hijrah ke trail, karena mostly itu road. Aspal panjang itu tuh kayak kayak aku tuh kayaknya mendingan pakai sepatu road aja. Aspalnya panjang banget guys. Tips buat teman-teman yang mau ikut Kagaspa tahun depan, mungkin latihan interval, banyak-banyakin lari di road, karena trailnya tuh kayak bener-bener yang dikit banget. Ini tuh kayak race road yang pemandangannya hutan-hutan kayak gitulah. Terus aku pengen nangis. Sebenarnya
bukan nangis karena sakit, enggak, badanku baik-baik aja. Kayak ankle yang tak takutin juga enggak kumat, walaupun sempat beberapa kali sengkering tapi masih oke. Terus kalau misalnya badannya mau diajak naik lagi juga masih bisa. Tapi yang aku jengkel adalah aku kurang cepet. Jadi itu tuh kan roadnya panjang banget. Jadi aku harus lari terus. Sedangkan aku tuh kan anak trail ya. Road tuh aku jarang gitu loh. Jadi kayak road juga aku biasanya cuma lari pace 8, pace 9, pace 10. Dan itu tadi rollingan. Waktu nanjak aku sudah berusaha pace 8, lari pace 8. Tapi memang aku bukan anak road. Jadi aku kayak merasa tersiksa gitu loh. Jadi aku kayak jengkel sama badanku sendiri. Jengkel kenapa nggak bisa lari lebih kenceng. Terus gara-gara kena ankle kemarin, yang harusnya tuh ada latihan. Yang harusnya ada latihan di road beberapa kali itu aku jadi harus skip. Yang harusnya aku latihan interval di kayak apa namanya, interval hilly di road, itu juga aku udah bisa 2 atau 3 kali, aku lupa. Long run juga udah bisa gara-gara kemarin kena ankle, terus harus stres kan. Jadi aku jengkel sama diriku sendiri sebenarnya. Padahal tuh race ini sudah tak prepare banget dari Oktober tahun lalu ketika udah kepilih daftar, terus dan daftar kepilih, aku tuh sudah kayak planning, terus kayak lihat-lihat video-video YouTube soal rute-rutenya. Aku tuh tahu aku harus lari road, tapi tidak sebanyak itu di bayanganku. Terus kayak aku juga udah sering latihan road juga, cuman ternyata masih kurang kencang. Jadi aku jengkel. Tadi di akhir-akhir juga aku udah berusaha ngejar average pace 13. Tapi sampai di CP 1 itu paceku masih 13.30-an. Terus karena kurangnya masih ada 33 kilo dan 2000 elevation gain. Dan kalau itu root semua, mampus aku. Makanya aku akhirnya memilih udahlah diselesain aja di situ, karena ya itu kalau aku lanjut lagi badannya tuh masih bisa, tapi pasti over COT. Dan aku memilih buat DNF aja daripada over COT terus bubuk di sana. Kayak mending aku pulang ke hotel gitu loh, karena sama aja nggak dapat medal juga kan. Ya gitu ceritaku hari ini, kenapa aku DNF. Dan curhat kejengkelanku. Aku udah jengkel sama race-nya. Aku nggak jengkel sama panitianya, panitianya baik-baik semua. Aku jengkel sama diriku sendiri. Ya, mungkin memang harus kayak gini caranya. Ya kita nggak bisa apa-apa, kadang kita udah prepare sebaik mungkin tapi shit happens. So, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, saran, komentar, silakan ditulis di bawah. Tahun depan apakah akan daftar Kagaspa lagi? I don't think Kagaspa is for me. Aku bukan pelari road. Lari road itu paling jauhku 100 kilo, 27 jam. Di Rantuker. FM ku juga PB-nya cuma 5 jam 12 menit. Jadi kayak untuk
rolling-rollingan di Kagaspa yang full aspal ini not for me. Mungkin kalian yang finish FM-nya 3 jaman mungkin bisa daftar Kagaspa. See you.